Tes. Tes 1 2. Bisa dimulai. Tes 1. Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sejatinya tidak mungkin kenikmatan-kenikmatan itu menjadi sempurna, dan tidak mungkin kebaikan-kebaikan itu dapat terlaksana kecuali atas hadiah dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibinal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada para orang-orang yang soleh, dan yang paling soleh di antara mereka adalah pemimpin kita, yakni Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan tentunya umat beliau senantiasa mengikuti petunjuk beliau dan menjadikan beliau suri toladan dalam kehidupan mereka. Thayyib, Bapak Ibu sekalian, hafidhakumullah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kehadiran Bapak Ibu sekalian di majelis ini, di rumah Allah yang mulia ini dengan sebaik-baiknya balasan. Ya, walaupun cuaca agak mendung ya, langit agak gerimis ya, tapi masya Allah ya, masih menyempatkan hadir di majelis yang mulia ini. Dan tentu saja kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kehadiran kita ini selain menambah keilmuan kita ya, membekali kita untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa, kita ya bisa ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya sebagai orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Dan Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya ya, masih bertemakan dengan judul yang sama, yakni menghadirkan surga ya di rumah kita. Menghadirkan surga di rumah kita. Bapak Ibu sekalian, setiap manusia ya, secara umum ya, semua manusia secara umum itu menginginkan agar mereka itu bahagia di dunia maupun di akhirat, khususnya bagi orang-orang yang beriman ya. Mereka bisa merasakan keindahan surga dunia dan surga akhirat, yaitu harapan secara umum bagi setiap hamba yang beriman. Sampai kita semua
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita semua kebaikan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, itu harapan manusia yang beriman secara umum, ya. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu sekalian, ya, kabar gembiranya ternyata cara untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat, ya. Saya ulang sekali lagi, cara untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat itu ternyata cara yang sama untuk memperoleh kebahagiaan di dunia, ya. Jadi caranya nggak beda Bapak Ibu, sama. Ketika kita mengikhtiarkan kebahagiaan di akhirat, sejatinya kita ini sedang mengikhtiarkan kebahagiaan kita juga di dunia. Ketika kita mengikhtiarkan untuk memasuki surga nanti di akhirat, sejatinya kita juga sedang mengikhtiarkan untuk menghadirkan surga di dalam kehidupan kita di dunia, ya. Maka daripada itu Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, Bapak Ibu sekalian, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata dalam sebuah riwayat, dalam Majmu' Fatawa dikutip perkataan beliau, anna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia itu, maaf ya, sesungguhnya di dunia itu ada surga. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man lam yadkhulha, siapa yang tidak memasuki surga tersebut, siapa yang tidak merasakan keindahan surga di dunia itu, la yadkhul jannatal akhirah, maka dia tidak akan masuk surga akhirat. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi siapa yang tidak merasakan surga di dunia, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Dan seperti yang sudah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, surga dunia itu adalah kebahagiaan di atas keimanan, hati yang selalu tenang lagi tentram, jauh dari rasa sempit, gundah dan gelisah, juga sedih yang berlebihan. Itulah surga dunia, ya. Dan kiat yang pertama yang sudah kita kaji bersama di pertemuan yang lalu, ya, kiat untuk menghadirkan surga di dalam kehidupan kita, khususnya menghadirkan surga di dalam rumah tangga kita, di rumah kita. Kiat yang pertama adalah menyamakan visi, ya, bahwa akhirat adalah prioritas utama. Itu kiat yang pertama kemarin. Jadi harus disamakan visinya dulu Bapak Ibu, antara suami dan istrinya, ya, antara orang tua dengan anaknya yang tinggal bersama di rumah itu, ya. Visinya harus sama bahwa akhirat itu harus diprioritaskan daripada perkara-perkara dunia. Nah, kemarin kami sampaikan mengapa kok itu termasuk kiat yang pertama dan paling utama. Karena Bapak Ibu, apabila seseorang atau suatu keluarga yang menghuni sebuah rumah, visinya itu bukan akhirat yang menjadi prioritas, tapi lebih memprioritaskan dunia, ya. Saya di sini tidak bilang bahwa kita ini harus meninggalkan dunia, tidak Bapak Ibu. Rasulullah pun menikmati dunia ini, para sahabat juga menikmati dunia ini, para anbiya, para nabi juga menikmati dunia ini. Cuma tidak boleh, ya, saking cintanya dengan dunia ini kita melalaikan akhirat, lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Nah, ini yang jadi masalah. Mengapa? Kalau kita lebih memprioritaskan dunia dengan akhirat, ketahuilah dunia ini itu terkutuk. Saya ulang sekali lagi, dunia ini itu terkutuk. Dan siapa saja yang cinta berlebihan terhadap dunia, dia juga akan ikut terkutuk. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menelaah semua ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, beliau menyimpulkan bahwa para pecinta dunia, mereka yang lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat, dia akan dikutuk dengan 3 hal. Yang pertama, hamun nazimun, yakni kesedihan atau kegelisahan yang terus menerus. Wa ta'abun daimun,
juga kecapean, keletihan yang berkelanjutan. Wa hasratun la tanqadi, yakni kerugian yang tidak akan pernah berhenti. Jadi hidupnya itu terkutuk. Walaupun dia hartanya melimpah, walaupun kedudukannya sangat tinggi, walaupun dunia berada dalam genggamannya, kalau dia lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat, dia akan terkutuk. Ya, dia akan terus sedih, gelisah. Dia akan terus letih, seolah-olah dia hidup di dunia ini letih, padahal dia memiliki banyak hal yang dimiliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, dan juga dia selalu merugi. Kadang rugi dengan kesehatannya, rugi dengan hartanya, rugi dengan waktunya, rugi dengan kasih sayang keluarganya, dan lain sebagainya. Ya, itu kutukan bagi mereka yang terlalu mencintai dunia. Maka daripada itu di surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29, ya, kemarin kita jelaskan ketika Rasulullah SAW hidup di Madinah, kemudian hartanya sudah mulai berkecukupan. Karena ketika pertama hijrah Rasulullah miskin alaihissalatu wassalam, miskin sekali, bahkan makan pun kesulitan. Tapi seiring berjalannya waktu, Allah bukakan rezekinya, ya, sehingga harta Rasulullah SAW melimpah ruah. Kemudian Rasulullah melihat gelagat istri-istrinya mulai berubah. Rasulullah melihat gelagat istri-istrinya mulai berubah, mulai condong kepada dunia, mulai berlebihan dalam mencintai dunia. Maka Rasulullah, ya, diperintahkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibaca sendiri. Ya ayuhan nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan, li azwajik, kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal al hayatad dunya wa zinataha fata'alaina, wahai istri-istriku, jika engkau lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat, bahasa kita, ya, dan ya perhiasan-perhiasan dunia ini, ya, fata'alaina, datanglah kalian kemari, umatti'kunna, akan aku berikan mut'ah kepada kalian. Karena seorang muslim apabila berpisah dengan istrinya, ya, wajib, atau sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, untuk memberikan hadiah perpisahan atau mut'ah kepada istrinya. Sini istri-istriku, kalau engkau lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat, datang kemari, aku berikan mut'ah kepada kalian. Ya, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Ini, ya, suri toladan kita. Rasulullah SAW ketika melihat istri-istrinya gelagatnya sudah mulai condong kepada dunia, maka Rasulullah memanggil mereka, kalau kalian wahai istriku lebih condong kepada kehidupan dunia daripada akhirat, akan aku berikan mut'ah, akan aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Kemudian wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah, namun jika yang engkau inginkan itu Allah dan Rasulnya, wadarul akhirah, dan kalian lebih memprioritaskan akhirat daripada dunia yang hina dan fana ini, fa innallaha a'adda lil muhsinina au lil muhsinat min kunna ajran azima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kalian semua, ya, wahai istri-istriku, ya, bagi siapa yang berbuat baik, bagi siapa yang solehat di antara kalian, ya, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ada peringatan ini dari Rasulullah SAW, kemudian istri-istrinya sadar, kemudian kembali lebih memprioritaskan akhirat daripada dunia. Ya, kenapa? Karena Rasulullah tahu orang itu seperti yang sudah disampaikan Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah, kalau lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat, terkutuk dia, sebagaimana dunia ini yang terkutuk. Ya, bahkan kemarin juga kami sampaikan, ya, dalil yang lainnya, bagi siapa saja yang lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat, ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man kanatid dunya hammah, barang siapa dunia itu menjadi tujuan utamanya, faraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan dia takut untuk miskin, ya, takut untuk fakir, padahal hartanya banyak, ya, padahal jabatannya tinggi, ya, padahal tabungannya banyak, tapi takut miskin.
takut miskin. Dan ini beberapa kali saya temui Bapak Ibu. Bagaimana mungkin orang tabungannya di bank itu ratusan juta sampai miliaran, tapi ketika mau haji saja khawatir miskin, khawatir uangnya kepake nanti gimana tabungannya. Naudzubillah min dzalik. Orang kalau sudah terlalu cinta dengan dunia dikutuk dia, terkutuk dia. Seolah-olah khawatir miskin, khawatir uangnya habis, khawatir nanti bagaimana masa depannya, masa depan anak-anaknya dan lain sebagainya. Beda, orang kalau memprioritaskan akhirat dia tahu bahwa masa depan itu Allah yang menjamin, dia hanya berikhtiar untuk akhdus sebab atau mencari sebab itu. Dan kemudian dikatakan wa ma kanatil walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak akan mendapatkan daripada dunia kecuali apa yang sudah dituliskan untuknya. Itulah orang-orang yang memprioritaskan kehidupan dunia, terkutuk mereka. Maka daripada itu kalau kita ingin menghadirkan surga di rumah kita, dalam kehidupan kita, prioritaskan akhirat. Karena Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal soleh ya dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, membersamai dengan keimanan, tidak berbuat syirik dia, falanuhyanahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan, hadiahkan kepadanya kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan berikan balasan yang lebih baik daripada itu nanti di akhirat ya. Itu poin yang pertama ya. Jadi kalau kita ingin menghadirkan surga di rumah kita, samakan visi dulu dengan pasangan kita, samakan visi dulu dengan anak-anak kita yang tinggal bersama kita di rumah kita, bahwa harus kita utamakan akhirat daripada dunia. Bukan kita tinggalkan dunia ini, bukan, namun lebih memprioritaskan akhirat ya. Kemudian kita masuk pada poin utama pada kajian malam hari ini Bapak Ibu sekalian, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kiat yang kedua ya, menghadirkan surga di rumah kita ya. Kiat yang kedua adalah milikilah harta terbaik di dunia ini ya. Milikilah harta terbaik di dunia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini itu ada harta yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada harta yang terbaik yang barang siapa memiliki harta tersebut, dia akan seolah-olah mendapatkan surga dunia. Seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, inilah surga dunia ya, yang kalau dia tidak mendapatkan di dunia, dia juga tidak akan mendapatkan surga nanti di akhir. Jadi kita harus kejar ini harta yang paling berharga ini. Apa saja harta itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada ayat turun tentang larangan ya mengumpulkan emas dan perak tanpa mengeluarkan zakatnya ya. Jadi orang kalau gemar mengumpulkan uang, tidak mengeluarkan zakat, itu adabnya sangat besar. Adabnya sangat besar. Turunlah ayat ini. Jadi ingat-ingat ya Bapak Ibu ya, sedikit melenceng ya. Kalau yang sudah merasa dirinya mampu, jangan lupa dikeluarkan zakatnya. Saya ulang sekali lagi, kalau merasa dirinya mampu, jangan lupa mengeluarkan zakatnya, dihitung. Kalau nggak bisa, ditanyakan kepada yang bisa ngitung zakat. Ingat Bapak Ibu, zakat itu termasuk rukun Islam ya, yang harus wajib kita tunaikan. Bahkan nomor 3 setelah tauhid atau syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, itu harus ditunaikan. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, kita ini malah mendahulukan sedekah-sedekah yang sunnah, lupa mengeluarkan zakat. Naudzubillah min dzalik. Dan itu tidak 1-2 orang yang saya temui Bapak Ibu. Saya ketemu dengan seorang jamaah di Mojokerto. Ini kisah nyata ya. Ketika ada pembangunan masjid, dia support dana. Ketika ada temennya yang membutuhkan kena musibah, dia support. Ya, ketika ada majelis taklim, dia support. Buka bersama, dia support. Apapun bentuknya, dia support. Tapi ternyata ketika saya membahas kajian terkait zakat, ternyata dia belum mengeluarkan zakat. Alasannya apa? Susah ngitungnya Ustaz. Naudzubillah min dzalik. Kalau zaman dulu enak. Di zaman dulu, zaman Rasulullah, ada petugas sendiri yang datang untuk menghitungkan orang kaya itu ya, yang nggak bisa ngitung hartanya, dihitungkan, kemudian tinggal ngambil hartanya, kemudian diberikan kepada Rasulullah untuk alokasikan sesuai dengan kebutuhan.
Ya, tapi di zaman kita nggak ada Bapak Ibu. Nah, terus gimana? Kita yang harus aktif, kita yang harus sadar diri. Jangan sampai kita keluar yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Ya, jadi zakat itu harus dikeluarkan, zakat harta, ya, kemudian zakat perdagangan, ya, kemudian zakat pertanian kalau yang punya pertanian atau perkebunan, zakat hewan ternak itu dikeluarkan Bapak Ibu. Dan itu wajib. Ingat, Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai berkata dengan lantang, akan aku perangi, ya, siapa saja yang memisahkan antara sholat dan zakat. Jadi pada waktu itu ada orang, ya, yang enggan berzakat karena merasa sudah tidak wajib lagi setelah Rasulullah meninggal dunia. Ya, akhirnya Abu Bakar dengan sangat lantang, akan aku perangi siapa saja yang memisahkan antara sholat dan zakat. Maksudnya apa? Ya, membeda-bedakan bahwa sholat itu wajib, zakat itu tidak. Nah, itu akan diperangi. Dan ternyata diperangi beneran sama Abu Bakar. Setelah didakwai nggak bisa diperangi. Maka jangan sampai kita melalaikan hal itu. Taib, masuk lagi pada pembahasan kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Ketika turun ayat tersebut tentang orang-orang yang memiliki harta kemudian enggan untuk mengeluarkan zakatnya, akan diancam dengan azab yang sangat-sangat pedih. Kemudian Rasulullah mengatakan atau bertanya kepada para sahabat, ya, maukah kalian aku beritahu harta yang lebih baik daripada itu? Ya, maksudnya lebih baik daripada emas atau perak dan lain sebagainya. Kemudian sahabat menjawab, mungkin perdagangan yang sukses, ya, bisnis yang sukses, yang menguntungkan terus menerus gitu. Jadi para sahabat berpikir kalau uang itu banyak nggak diapa-apain kan tetap segitu. Ya, uang 1 miliar di bank ya tetap 1 miliar. Tapi kalau bisnis, ya kan, sukses, ya, itu terus mengalir, ya, tiap bulannya berkembang dan lain sebagainya. Maka sahabat menjawab yang sedemikian. Kemudian kata Rasulullah, bukan itu. Bukan itu. Ada harta yang lebih berharga daripada itu semua. Apa kata Rasulullah? Afdaluhu, ya, lisanun dzakir. Ya, sesungguhnya yang lebih baik daripada itu semua, harta terbaik di dunia ini yang hendaknya kalian kejar, yang hendaknya kalian ikhtiarkan, yang hendaknya kalian usahakan, lisanun dzakir, ya, lisan yang senantiasa berzikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu, ya, harta terbaik di dunia ini yang harus kita miliki, ya, karena poin yang kedua atau kiat yang kedua tadi adalah milikilah harta terbaik di dunia ini. Yang pertama yang harus kita usahakan adalah qalbun syakir, ya, lisanun dzakir, yakni lisan yang senantiasa berzikir. Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu penting kita ini memiliki lisan yang senantiasa berzikir? Apa kolerasinya? Apa hubungannya lisan yang senantiasa berzikir dengan surga yang akan kita dapatkan di rumah kita? Apa hubungannya? Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa fitrah manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Saya ulang sekali lagi, kita semua ini lemah Bapak Ibu. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia, Allah yang menciptakan kita mengabarkan kepada kita, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita ini lemah semuanya, ya. Lah, sedangkan Bapak Ibu, kita yang lemah ini, ya, selama kita masih hidup pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wala nabluwannakum, dan pasti, sungguh-sungguh pasti kami akan menguji kalian. Dengan apa? Banyak. Khauf, ketakutan, khawatiran, ya, kelaparan, mungkin kekurangan. Wa naqsim minal amwali wal anfus, ya, kekurangan harta atau kekurangan jiwa, nggak sehat badannya. Wa thamarot, atau mungkin bisnis yang gagal. Jadi setiap kita itu punya ujian masing-masing dan pasti akan diuji selama kita masih hidup di dunia ini. Sedangkan tadi kita lemah. Cepat atau lambat, Bapak Ibu, cepat atau lambat dunia ini akan menghantam kita. Saya ulang sekali lagi, cepat atau lambat dunia ini akan menghantam kita. Dan kita ini lemah. Maka kita ini butuh pertolongan Allah. Kita manusia yang lemah.
ketika ujian berat datang, kita ini butuh keajaiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salah satu cara untuk menghadirkan keajaiban itu adalah membasahi lisan kita dengan zikir. Itu salah satu kolerasi atau hubungan daripada bahwa kalau pengen surga yang bisa kita rasakan di dunia, yang bisa kita hadirkan di rumah kita, basahi lisan kita dengan zikir. Karena suatu saat nanti kita akan dihantam dengan dunia. Suatu saat nanti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita lemah. Nah, lisan yang senantiasa berzikir itulah yang membantu untuk datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sudah berjanji. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah." Kalau dalam waktu senggang, dalam waktu lapang, hendaknya kalian memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berzikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang memperbanyak berzikir, mengingat Allah di saat lapang, di saat sehat, di saat rezekinya lancar, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan ingat kalian di saat susah. Hidup kita nggak akan lancar terus menerus, Bapak Ibu. Ya, jalan yang kita lewati tidak akan terus mulus. Suatu saat nanti akan ada kerikil-kerikil, bahkan lubang-lubang yang harus kita lewati dalam kehidupan ini. Nah, kata Rasulullah, kalau pengen dimudahkan, kalau pengen seandainya datang musibah-musibah itu cepat untuk diangkat, maka ketika kita ini lapang, perbanyak zikir. Ini salah satu solusinya atau korelasi antara membasahi lisan kita dengan zikir dan juga kebahagiaan kita di dunia atau menghadirkan surga di dunia. Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ya, kita butuh keajaiban dan zikir itu adalah salah satu cara untuk mendatangkan keajaiban. Ya, seperti yang mungkin yang para umahat ya, di kajian kami pernah kami sampaikan, lihatlah ya bagaimana ajaibnya ya, asal kita tahu ya, keajaiban ya, ajaib itu dari bahasa Arab. Nah ya, jadi kalau jenengan mungkin belum tahu ya, keajaiban itu diserap dari kata bahasa Arab ya, takjub itu juga bahasa Arab sebenarnya ya. Itu dari bahasa Arab, maknanya hampir sama. Dan keajaiban itu bisa datang dengan memperbanyak zikir. Kebahagiaan di dunia itu bisa datang, surga itu bisa hadir di rumah kita dengan membasahi lisan kita dengan zikir ya. Contohnya adalah kisahnya Nabi Yunus ya alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, bagaimana tidak ketika badai ya menerjang kapal yang dinaikinya. Kemudian secara ya takdir Allah Subhanahu wa taala dia digariskan untuk dilemparkan di tengah lautan pada kondisi badai. Bayangkan ya. Jangankan di kondisi badai, ketika laut tenang saja, kita dilempar ke laut ya 1 menit saja, Bu, Pak ya, renang. Setelah itu apa? Kelem, Bapak Ibu. Ya. Selama apa kita bisa berenang di tengah laut? Ya, yang tenang, apalagi ketika waktu itu datang badai menerjang. Namun lihatlah bagaimana Allah mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran, dan Allah ingin menjadikan kisah ini itu supaya kita mengambil pelajaran daripadanya. Di surat As-Saffat ayat 143 dan 144. Ini secara letter jelas Allah sampaikan. Ketika Nabi Yunus itu dilemparkan ke tengah laut saat kondisi badai, tidak lama dia diterkam oleh ikan yang sangat besar. Kemudian dalam waktu yang cukup lama dia berada di perut ikan tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka kalau sekiranya, seandainya Yunus itu bukan termasuk orang yang senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah, senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsu.
tentu saja dia akan tetap terus ada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Seandainya Yunus itu ketika di perut ikan gak senantiasa berzikir, pasti dia akan mati, gak selamat dia. Baru nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Nah, ini pelajaran Bapak Ibu. Karena Nabi Yunus itu ketika di dalam perut senantiasa berzikir. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Surat Al-Anbiya ayat 87, kita semua sudah hafal. Jadi ketika dalam perut ikan, lisannya Nabi Yunus tidak pernah berhenti mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Terus lisan itu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan seandainya dia tidak berzikir, seandainya dia tidak membasahi lisannya dengan zikir, dia akan mati. Ya, dan akan dibangkitkan di hari kiamat. Cuma karena dia senantiasa berzikir, itu mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya. Karena Nabi Yunus senantiasa berzikir, maka diselamatkan. Bukan hanya itu, ketika diselamatkan, ya di tepi pantai tiba-tiba mendapatkan makanan. Bukan hanya itu, bahkan ketika kembali ke kaumnya yang pada awalnya dia mendapati kaumnya itu menolak dakwahnya, ternyata didapati semua kaumnya kembali menuruti semua pesan-pesannya. Keajaiban ini. Kok bisa terjadi keajaiban itu? Karena lisan yang senantiasa berzikir. Jadi kalau kita ingin keajaiban yang bisa kita dapatkan di dunia ini, ya, tanpa harus nyari lampu ajaib digosok kemudian diberikan 3 permintaan, nggak perlu, ya, nggak perlu, ya, nggak usah keajaiban nyari lampu, nggak perlu, ya, karena Allah mengatakan di surat As-Saffat ayat 143 dan 144 keajaiban itu bisa datang dengan apa? Dengan lisan yang senantiasa berzikir. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, kemudian lisan yang senantiasa berzikir itu menyelamatkan dia daripada api yang sangat panas? Masih ingat jenengan zikirnya Nabi Ibrahim apa? Apa zikirnya Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikirnya Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka api itu tidak panas. Dan ini iman yang berbicara. Iman yang berbicara. Kalau orang yang gak beriman, wajar dia gak percaya dengan apa yang kami sampaikan. Ketika ada masalah, ada musibah, kemudian kami sampaikan perbanyak zikir, akan datang keajaiban. Kalau dia gak beriman, wajar. Tapi kalau jenengan beriman dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi gak mempraktekkan, wah ini bahaya ini, ya. Dipertanyakan keimanan kita ini, ya. Karena keajaiban, kebahagiaan itu bisa datang dengan lisan yang senantiasa berzikir. Bukankah sering juga kami sampaikan tentang seorang kisah laki-laki yang lisannya itu senantiasa berzikir, ya, istighfar, astagfirullah, 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 terus mengingat Allah, ya. Ya, kemudian tiba-tiba, ya, Imam Ahmad bin Hambal, itu kisahnya Imam Ahmad bin Hambal, kita semua sudah pernah dengar kisahnya, ya. Tiba-tiba Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah pengen safar, gak ada angin, gak ada hujan, bahasa kita, tiba-tiba pengen safar aja. Ya udah dia safar. Kemudian ketika selesai sholat isya, ya, Imam Ahmad pengen tidur di masjid, tapi sama panitia masjidnya atau DKI masjidnya gak diperbolehin, ya. Jangan, gak boleh tidur di masjid. Dan dia tidak mau memperkenalkan dirinya, saya ini Imam Ahmad bin Hambal, enggak. Ya, akhirnya dia duduk di teras masjid, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang sholat berjamaah bersamanya tadi. Kemudian, wahai fulan, saya lihat kamu orang yang baik, orang yang soleh. Kalau kamu butuh tempat tinggal, nginaplah di rumahku, gitu. Akhirnya diajak ke rumahnya. Ya, ketika sampai di rumahnya, ternyata laki-laki ini masih sempat untuk berjualan. Dia jualan roti. Kemudian ketika jualan, lisannya terus berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Diperhatikan sama Imam Ahmad bin Hambal sampai selesai jualan. Kemudian selesai jualan ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal, aku lihat lisanmu itu tidak pernah berhenti untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa beristighfar. Lalu Imam Ahmad bin Hambal bertanya, apa yang sudah kamu dapatkan daripada istighfarmu ini? Kemudian laki-laki itu menjawab, semua yang aku inginkan telah aku dapati.
Semua yang aku inginkan telah aku dapati kecuali satu. Saya ini sangat mengagumi Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai saat ini yang bisa saya dapati dari beliau adalah tulisan-tulisannya, pesan-pesan dari murid-muridnya. Tapi saya belum pernah bertemu dengan beliau. Maka saya berdoa mengharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan beliau. Maka ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal menangis dan mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengijabah semua harapanmu, saya Imam Ahmad bin Hanbal. Lihatlah keajaiban lisan yang senantiasa berzikir. Maka jangan remehkan hal ini, Bapak Ibu sekalian, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menghadirkan surga di rumah kita, ya milikilah harta yang paling berharga. Salah satunya adalah lisan yang senantiasa berzikir. Ya, suruh istri kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah, suruh anak-anak kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah, dan juga kita sempatkan waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah daripada hal-hal yang sia-sia. Maka akan datang kebahagiaan cepat atau lambat insya Allah. Dan sesungguhnya Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya, saya ulang sekali lagi, sesungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu bisa tenang. Yang menciptakan hati itu Allah, Bapak Ibu. Ya, yang menciptakan hati itu Allah, dan Allah paling tahu rumus supaya hati itu tenang. Apa kata Allah? Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan heran banyak orang di luar sana yang hidupnya pas-pasan, ya, yang dibuat makan besok aja nggak ada, tapi hatinya tenang. Kenapa? Karena ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan heran banyak orang di luar sana yang hartanya melimpah, ya, yang tabungannya banyak tapi nggak tenang. Gelisah terus, sumpek terus, ya. Bahkan ya ada yang overdosis narkoba, overdosis obat tidur dan lain sebagainya. Bahkan pelawak, ya, yang kerjaannya tiap hari membuat orang tertawa, membuat jenengan tertawa, ditangkap polisi. Ditanya, mengapa kok mengonsumsi obat ini? Dijawab, saya itu kalau tidak mengkonsumsi obat ini, katanya, aku nggak bisa tenang dan nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur. Bayangkan, padahal kerjaannya dia adalah membuat antum semua ini tertawa, tapi ternyata ketika dia pulang ke rumahnya dia tidak bisa tertawa. Ditangkap polisi karena obat penenang, ditangkap polisi karena narkoba. Tidak sedikit para pelawak yang sedemikian, public figure kita yang seperti itu. Ya, maka seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yang mendatangkan kebahagiaan itu Allah. Saya ulang sekali lagi, ya, yang mendatangkan kebahagiaan itu Allah, ya, dan kebahagiaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin bahagia, carilah kebahagiaan itu, ya, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kebahagiaan itu dari Allah dan pemberian, ya, yang Allah hadiahkan kepada hamba-hambanya, maka carilah kebahagiaan itu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian harta yang berharga yang lainnya selain lisanun dzakir adalah qalbun syakir, kata Rasulullah. Jadi harta yang berharga yang pertama lisanun dzakir, yang kedua qalbun syakir. Qalbun syakir itu apa? Hati yang senantiasa bersyukur. Ya, orang itu kalau hatinya bersyukur, dia telah mendapatkan secuil daripada surga di dunia ini. Ya. Seolah-olah dia telah memiliki segalanya. Asalkan apa? Ya, hatinya itu dipenuhi dengan kesyukuran. Kenapa sih kok orang itu sumpek? Ya, kenapa sih kok orang itu, ya, gelisah? Karena kebanyakan orang itu, ya, yang membuat mereka tidak bahagia itu mereka itu membuat bingkai untuk membatasi kebahagiaan mereka. Ya, jadi mereka itu membuat bingkai untuk membatasi kebahagiaan mereka. Jadi misalnya seperti ini, ya, biar jenengan paham. Aku itu kalau nggak punya mobil nggak akan bahagia aku. Gitu. Ya. Aku itu kalau belum punya rumah sendiri nggak bahagia aku. Gitu. Aku itu kalau gajiku belum 2 digit sebulan nggak bahagia aku. Ya, akhirnya apa? Selama hidup dia nggak bahagia. Kenapa? Karena dia membingkai kebahagiaan dia sendiri. Padahal kalau pengen bahagia nggak harus gaji 2 digit.
Kalau pengen bahagia nggak harus punya rumah sendiri. Kalau pengen bahagia nggak harus punya mobil. Ya. Di luar sana banyak orang yang nggak punya rumah, banyak orang yang nggak punya mobil, banyak yang gajinya nggak 2 digit tapi tiap hari tersenyum. Gitu. Kenapa kok kita nggak bisa tersenyum? Kadang-kadang kita ini membatasi kebahagiaan kita. Orang yang membatasi kebahagiaannya itu orang yang tidak bersyukur gitu loh. Jadi kalau orang yang nggak bersyukur sedih terus dia. Kenapa? Ya karena hatinya itu sempit gitu loh. Ya jadi hendaknya kita ini bersyukur, dan bersyukur itu kewajiban Bapak Ibu. Ya, bersyukur itu kewajiban, bukan hanya pilihan. Saya ulang sekali lagi, kita itu bersyukur itu kewajiban, bukan pilihan. Kenapa? Karena kalau kita nggak bersyukur, ya kita diancam adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum ya inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah nikmat. Nah, enak orang bersyukur itu. Jadi kalau orang yang bersyukur itu insya Allah bahagia. Kenapa? Nikmatnya terus bertambah. Ya. Jadi orang bersyukur itu akan bahagia karena apa? Nikmatnya terus bertambah, itu janji Allah. Ya. Kalau orang tidak bersyukur, inna adabi lasyadid, adab Allah itu sangat pedih. Nah, jadi karena orang yang tidak bersyukur itu diancam dengan adab, berarti bersyukur itu perintah, bersyukur itu kewajiban. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban kita bersyukur atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya akan datang kebahagiaan itu. Ya, akan lapang dada kita, ya, dan akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang itu enggak bersyukur, hidupnya susah, susah. Ya, beneran susah, ya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki kalau tidak dibarengi dengan syukur, enggak akan bahagia. Lihatlah para pemimpin kita, sebagian di antara mereka, ya, padahal ketika ditanya dalam sebuah wawancara, ya, baru tahu saya ternyata beberapa pejabat itu gajinya bisa sampai 500 juta sebulan. 500 juta sebulan. Antum 500 juta butuh waktu berapa antum? Ya buat ngumpulin, saya tanya ya. Itu 500 juta sebulan. Tapi kok korupsi? Jenengan heran apa mboten? Ya. 500 juta sebulan tapi kok korupsi? Ya, harusnya 500 juta tuh kalau saya tanya ke antum, jangan 500 juta deh, 50 juta. Antum sebulan cukup apa tidak antum 50 juta aja? Cukup. Nah, ini malah yang 50 juta udah siap-siap mau nikah lagi nih malah ini. ya, malah bahaya nih ya. Ya ada yang sudah wah kalau 50 juta siap-siap buka cabang Ustaz gitu. Ya, siap-siap buka cabang. Nah itu loh gajinya 500 juta masih korupsi. Kenapa? Karena nggak bersyukur. Kenapa orang korupsi itu nggak bersyukur, dia nggak bahagia dengan yang didapati sekarang. Gitu. Kan aneh ini. Kenapa? Ya itu tadi ya, nggak bersyukur gitu loh ya. Jadi kalau orang bersyukur tuh enak, orang nggak bersyukur itu tadi repot, hidupnya tuh repot gitu loh ya. Seperti yang sering saya ceritakan, saya ketemu dengan ibu-ibu itu ini dulu, ini tahun 2014 ya, nggak tahu sekarang, 2014, 2015 lah itu ya. Ya, seorang ibu tanya, Ustadz bagaimana Ustadz kalau kita punya suami pelit, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Gitu dia bilang gitu. Terus saya tanya, emang suami ibu pelit? Ya pelit Ustadz. Masa saya sebulan cuma dijatah 20 juta Ustadz gitu. Aduh. Saya mau jawab bingung. Ustadznya itu mau jawab itu bingung gitu ya. Jadi ya, ustadznya mau jawab bingung. Dia tanya gimana kalau kita punya suami pelit Ustadz itu. Gimana caranya nasihatin suami dan sebagainya. Saya tanya emang suaminya ibu pelit? Iya pelit Ustadz. Masa saya sebulan cuma dijatah 20 juta gitu ya. Padahal suaminya punya istri 2 itu. Ya, punya istri 2 itu istri keduanya. Jadi bayangkan istri pertama 20 juta, istri kedua 20 juta, belum anak-anaknya gitu yang kuliah dan sebagainya. Ya, belum pembantunya, belum tukang bersih-bersihnya dan sebagainya. Ya, lihatlah sumpek. Bayangkan kalau jenengan punya istri yang kayak gitu, jenengan kasih 20 juta masih kurang. Oh, enggak ngeluh sih rasanya. Ya, pusing gitu ya. Maka daripada itu kita semua sudah tahu kisahnya, ya. Rumah tangga itu ya, rumah kita nggak akan bahagia kalau anggota-anggotanya itu tidak memiliki hati yang bersyukur. Nggak akan bahagia, nggak akan ada surga di rumah kita. Berat untuk menghadirkan surga di rumah kita. Maka daripada itu Nabi Ibrahim itu paling tahu. Karena Nabi Ibrahim itu orang yang paling bijaksana pada waktu itu. Orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mengunjungi anaknya Ismail alaihissalam,
Kemudian ketika dikunjungi ternyata Ismail lagi nggak ada di rumah, yang ada itu menantu perempuannya. Kemudian ketika bercakap sebentar dengan menantunya, ternyata menantunya itu ngeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh gitu. Terus apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Apa yang dilakukan? Memberikan pesan untuk Ismail alaihissalam. Pesannya apa? Untuk diceraikan. Kenapa? Karena kalau ada anggota keluarga yang gak bersyukur, gak akan tenang rumah kita, gak akan ada surga di rumah kita, atau sulit untuk menghadirkan surga di rumah kita. Ya, jadi harus ada hati yang bersyukur. Maka daripada itu ketika sudah diceraikan, ya, kemudian dalam kesempatan yang kedua Nabi Ibrahim bertemu lagi, ya, atau berkunjung lagi ke rumah Nabi Ismail alaihissalam. Sama, ya, di pertemuan yang kedua ini Nabi Ismail alaihissalam lagi nggak ada di rumah, yang ada istri barunya, ya, istri yang lainnya, ya, istri baru yang dulu udah diceraikan. Ternyata istri yang baru ini orang yang sangat bersyukur. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Ya, memberikan isyarat untuk mempertahankan istrinya, ya. Jadi memang kalau kita punya anggota keluarga yang sama-sama bersyukur, insya Allah akan ada surga di rumah kita. Tapi kalau tidak, akan berat, ya. Bahkan, ya, ini sedikit saya sampaikan sebelum kita jeda adzan Isya. Bapak Ibu sekalian semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang syekh atau ulama, ya, melewati sebuah pasar, kemudian mendapati, ya, ini kisah ini masyhur, ya, sering disampaikan oleh asatidah kita atau oleh syekh-syekh kita di kajian mereka. Jadi seorang syekh, seorang alim ulama melewati sebuah pasar, kemudian mendapati seorang laki-laki itu kalau jualan ngomongnya ngalor ngidul, nggak jelas, ya, banyak ngedabrusnya gitu, ya. Kayaknya itu lebih banyak bohongnya gitu, ya, daripada benernya, ya. Kemudian dia ingat wajah laki-laki itu. Pada kesempatan berikutnya, ya, ketika dia lewat pasar itu lagi, dia temui laki-laki yang sama tapi cara jualannya beda. Ya, laki-laki yang sama tapi cara jualannya beda. Loh, kok laki-laki ini yang dulu tuh kayaknya pendusta, kayaknya hobinya ngedabrus ini, kok sekarang kok jadi jujur gitu. Kok sekarang kok pembawaannya beda. Baik gitu. Kemudian dia penasaran. Didatengin laki-laki itu, ditanya, "Wahai fulan, maaf ya, kalau boleh saya tanya, dulu saya perhatikan kamu itu kalau jualan kayaknya nggak jujur gitu, ya. Tapi sekarang kok saya lihat kamu seperti orang yang sangat jujur gitu, ya. Berubah 180 derajat. Ya. Keajaiban yang bisa merubahmu seperti ini gitu. Ya, apa sebab yang bisa merubahmu seperti ini?" Apa jawaban pedagang itu? "Dulu saya punya istri yang tiap hari itu mengeluh. Tiap hari mengeluh. Akhirnya saya terdorong untuk berbuat maksiat dan dagang tidak jujur karena dia." Gitu. Ya, qadarullah istri saya itu mati katanya. Dan ini memang kisahnya seperti itu, ya. Ternyata istri yang mengeluh itu mati gitu, ya. Jadi ya jangan doakan istri jenengan kalau yang suka mengeluh mati, enggak, ya. Doakan berubah, jangan doakan mati gitu, ya. Jadi istrinya itu suka mengeluh. Ya, akhirnya dia terdorong berbuat maksiat, dagang nggak jujur gara-gara istrinya. Nah, kemudian istrinya meninggal dunia dan dia menikah dengan istri yang solehah. Nah, akhirnya istri yang solehah itulah yang merubah sifatnya, akhirnya menjadi orang yang jujur. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dua, ya, sebelum kita lanjutkan insya Allah setelah adzan Isya, ya, harta yang harus kita perjuangkan di dunia untuk kita dapatkan supaya kita memperoleh kebahagiaan, supaya bisa menghadirkan surga di rumah kita, ini adalah lisan dzakir, lisan yang senantiasa berzikir, dan qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur. Baik, kita break adzan dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan sebentar, ya, setelah itu. Monggo silakan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna
anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Taib, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Tadi ya, kiat yang nomor 2 agar kita bisa menghadirkan surga di rumah kita adalah memiliki harta yang paling berharga di dunia, yakni lisan yang senantiasa berzikir, yang pertama, yang kedua hati yang senantiasa bersyukur, dan keutamaan dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah kami sampaikan tadi. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, kalau lisan yang senantiasa berzikir insya Allah bisa kita usahakan, Ustadz. Tapi hati yang senantiasa bersyukur, bagaimana, Ustadz? Supaya hati kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah, karena terkadang berat. Apalagi orang yang sudah kebiasaannya itu mengeluh. Dan memang manusia itu, ya, kebanyakan manusia itu suka apa? Suka mengeluh. Manusia itu suka mengeluh, ya. Sebagaimana dikabarkan Allah dalam Al-Qur'anil Karim, manusia itu memang suka mengeluh. Maka solusinya atau bagaimana, ya, cara supaya hati kita ini yang mungkin biasa mengeluh akhirnya berubah untuk bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ulama memberikan 3 ya, masukan, ya, 3 ikhtiar yang bisa kita lakukan supaya hati kita ini mudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbanyak menghitung nikmat Allah. Saya ulang sekali lagi, yang pertama supaya hati kita ini, ya, mudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ya, seandainya engkau menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak mungkin bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, wa in ta'udu nikmatallah, seandainya engkau hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun, ya, kafar, sesungguhnya kebanyakan manusia itu orang yang zalim dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara yang pertama, masukan yang pertama dari para ulama adalah memperbanyak, ya, menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, coba kita tanyakan pada diri kita. Misal, ya, satu mata kita mau diganti dengan uang 100 juta, mau apa tidak? Enggak mau. Satu kaki kita, ya, diganti dengan uang 100 juta, mau atau tidak? Enggak ada yang mau, ya. Maka semua yang Allah berikan ini mahal harganya, ya. Kesehatan yang bisa kita rasakan itu sangat mahal harganya, bersyukur. Apalagi yang alumni Covid ini harusnya lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang alumni Covid ini harusnya lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat kepada kita untuk menghirup nafas yang enak pada detik ini, gitu. Enggak ingat jenengan, ya, sekarat ketika, ya, lagi kena gelombang Covid yang seperti itu. Bersyukur, ya, dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Dari dulu kita dilahirkan sampai sekarang, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Terlalu banyak, bahkan kita tidak mungkin bisa menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita bisa bersyukur, ya, menghadirkan syukur dalam hati kita, perbanyak menghitung nikmat Allah. Kemudian, ya, ikhtiar yang kedua yang bisa kita lakukan supaya mendapatkan hati yang
mudah bersyukur adalah lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Ya, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Ya. Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan nasihat kepada Abu Dzar ya terkait hal ini. Ya, angdur ila man huwa asfala minni wala angdur ila man huwa fauqi. Ya. Lihatlah kepada siapa yang ada di bawahmu dan jangan kau lihat kepada siapa yang ada di atasmu. Kalau kita melihat orang yang di atas kita, susah kita untuk bersyukur. Wah, orang itu punya mobil, saya cuma punya motor, gak bersyukur akhirnya. Wah, orang itu sudah punya rumah sendiri, saya masih ngontrak, gak bersyukur akhirnya. Ya, karena apa? Yang dilihat orang yang di atasnya terus ya. Ya. Jadi kurang syukurnya nanti. Ya. Istrinya putih cantik, tapi ternyata temennya punya istri putih cantik tinggi. Ya, wah, istrinya temanku putih cantik tinggi, gak bersyukur akhirnya. Kenapa? Karena yang dilihat yang di atasnya. Coba lihat istri temennya yang gembrot, ya, kemudian jalannya susah, kan bersyukur akhirnya, ya kan? Jadi lihat yang di bawah kita gitu loh ya. Ya, kalau kita punya motor, lihat teman kita yang nggak punya motor. Kalau kita sedang sehat, lihat ya teman kita yang sedang sakit. Ya, bersyukur jadinya bisa gitu. Apalagi kalau kita tinggal di daerah atau tetangga-tetangga kita yang banyak lebih di bawah kita, itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini lebih mudah bersyukur kepadanya. Ya, jadi lihat orang di bawah kita. Itu kiat yang nomor 2. Kemudian kiat yang nomor 3 adalah berdoa. Jadi kalau memang susah, sesungguhnya semua itu bisa mudah dengan doa. Saya ulang sekali lagi, sesusah apapun hal itu, kalau dengan doa bisa jadi mudah. Ya, karena doa itu senjata utama bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silatul muslim, silatul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Maka gunakan senjata itu. Ya, kita ini sudah dikasih senjata oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan senjata itu. Senjata itu jangan disia-siakan. Ya. Sebagaimana kalau bahkan kita ini sudah ada doa khusus nih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait syukur. Dibaca sebelum salam. Gimana doanya? Gimana doa tentang syukur? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu doa supaya kita dimudahkan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Ya Allah, a'inni, bantu aku karena aku ini lemah ya Allah. Tolong aku karena aku ini orang yang lalai ya Allah. A'inni ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu. Nah, ini lisan dzakir tadi masuk ya. Ya, supaya lisan kita mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Hati kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'inni ala dzikrika wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu ya Allah, supaya memiliki hati yang senantiasa bersyukur. Wa husni ibadati, dan ibadah yang baik kepadamu. Ya, jadi perbanyak menghitung nikmat ya, lihat yang di bawah dan perbanyak doa. Nah, itu terkait supaya kita memiliki hati yang bersyukur. Kemudian harta yang berharga yang nomor 3 yang bisa kita ikhtiarkan untuk menghadirkan surga di rumah kita adalah wa zaujah mukminah tu'inuhu ala imani, yakni pasangan ya yang beriman, yang membantunya ya dalam hal untuk meningkatkan keimanannya ya. Jadi pasangan yang beriman yang membantunya dalam hal atau dalam perkara meningkatkan keimanannya. Ya, jadi pasangan yang soleh atau solehah gitu ya. Jadi kalau kita ingin Bapak Ibu sekalian mendapatkan atau merasakan surga dunia, menghadirkan surga di rumah kita, maka yang harus kita ikhtiarkan mau nggak mau adalah pasangan yang soleh dan solehah ya. Pasangan yang soleh dan solehah ya. Sebagaimana kita tahu, wanita itu adalah perhiasan yang paling indah di dunia ini ya. Ad-dunya mata, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah, dan sesungguhnya sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah ya. Maka harus kita ikhtiarkan itu ya. Harus kita ikhtiarkan hal itu, dan juga ibu-ibu juga harus mengikhtiarkan ya suami yang soleh. Karena kalau mempunyai suami yang soleh itu ibu enak hidup.
Saya ulang sekali lagi, kalau punya suami yang soleh enak hidup. Kalau suaminya sekarang belum terlalu soleh, diajak ke kajian supaya belajar. Karena insya Allah majelis ilmu itu melembutkan hati, merubah jutaan bahkan miliaran manusia. Ya, maka bisa jadi jangan berputus asa. Mungkin suami ibu itu bisa berubah ketika hadir di majelis ilmu. Begitu pula bapak-bapak ini ya. Udah dari zaman dulu sampai sekarang ya. Sudah dikabarkan beberapa banyak orang yang berubah karena dia hadir di majelis ilmu, karena sering mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Maka hadirkan, ya, sempatkan ya waktu kita bersama pasangan kita untuk hadir di majelis ilmu. Ya, lihatlah bagaimana kalau ibu memiliki suami yang soleh. Dia mau berbuat buruk sama ibu, ya nggak boleh. Ya, padahal pengen gitu loh ya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah, bersikaplah, bertutur katalah kepada istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu perintah Allah. Ya. Padahal di surat An-Nisa Allah sudah mengabarkan bahwa istri kita itu nanti pasti membuat kita jengkel suatu saat. Pasti membuat kita emosi. Tidak mungkin bapak-bapak itu punya istri dari pertama nikah sampai nanti meninggal dunia itu 100% sempurna, mustahil. Istri bapak-bapak itu bukan bidadari, ibu-ibu itu bukan bidadari. Ya, dia pasti pernah khilaf, dia pasti pernah salah. Ibu-ibu itu pasti pernah melakukan hal itu. Pernah dosa, pernah maksiat, pernah mengecewakan suaminya. Nah, bedanya suami yang soleh dan tidak. Suami yang soleh itu juga bisa emosi, bisa kecewa. Tapi kalau dia itu soleh, mengikuti aturan agama, mau mukul ibu nggak bisa, mau bersikap kasar nggak bisa, mau ngomong omongan yang buruk nggak bisa. Lihat suami-suami di luar sana, ya, ketika istrinya berbuat kesalahan, berbuat khilaf, keluarlah itu kebun binatang itu keluar. Ya, kenapa? Karena nggak soleh dia. Coba kalau dia soleh, ingat ayat ini dia, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sebenarnya istrinya tuh jengkelin sebenarnya. Ya, sebenarnya istrinya jengkelin, tapi mau ngomong kotor nggak jadi. Kenapa? Karena Allah melarang. Allah menyuruh kita untuk bersikap dan bertutur kata yang baik kepada istri kita. Jadi nggak jadi. Ya, enak gitu loh ya. Mau berlaku kasar, pengen sebenarnya. Namanya juga dia punya syahwat ya, punya emosi, pengen tapi dipagari oleh syariat. Itu enaknya. Jadi kalau ibu-ibu punya suami yang soleh, sebagaimana banyak orang-orang datang kepada ulama. Dalam sebuah riwayat Hasan Al-Basri ya rahimahullah tanya, kepada siapa anakku akan aku nikahkan wahai imam? Kemudian dia jawab, nikahkanlah kepada laki-laki yang soleh, karena ketika dia mencintai anakmu, dia akan memperlakukan anakmu dengan baik. Dan ketika dia tidak mencintainya, maksudnya apa? Suatu saat pasti ada waktu ya suami itu kecewa dengan istrinya, cinta itu hilang sementara mungkin ya. Terus ketika dia tidak mencintainya, dia tidak akan menzolimi anakmu. Jadi suami soleh itu gitu, ketika sayang ya kita berlaku baik. Tapi kalau ketika kita emosi, ketika kita kecewa, kita juga tidak akan berlaku buruk gitu. Kenapa? Karena ada syariat yang melarang hal tersebut gitu loh. Ya. Bahkan suami yang soleh itu akan berusaha untuk memaklumi kesalahan-kesalahan istrinya, ya, akan berusaha untuk memaklumi kesalahan-kesalahan istrinya, gitu loh, ya. Karena dalam surat At-Taghabun Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, mungkin sebagian di antara kalian akan mendapati istri-istrinya atau anak-anaknya itu membuat mereka kecewa, menjadi musuh mereka, membuat mereka marah gitu ya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, dan seandainya engkau memaafkan, tidak marah serta mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya Allah suka dengan perbuatan itu. Nah, ini enak ini kalau punya suami soleh ya. Jadi memang kata Allah itu sebagian di antara kita itu mungkin akan diuji dengan istri atau anak-anaknya. Tapi ingat, kalau kamu lagi diuji dengan istrimu, seandainya kamu memaafkan dia, tidak memparahi dia, mengampuni dia, itu semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bahkan dalam riwayat yang lainnya dikatakan, ya, dalam Abu Dawud ya, ketika Rasulullah
berkata atau bertanya kepada para sahabat ya tentang kewajiban suami kepada istrinya dan hak istri kepada suaminya, ya, maka Rasulullah mengatakan wala tatribul wajah, salah satunya jangan sekali-kali engkau memukul wajah istrimu. Ya, ini nasihat Rasulullah SAW. Jadi ya, semarah-marah suami ibu, kalau suami ibu itu ya soleh, tidak akan pernah memukul wajah ibu. Lihatlah berapa banyak wanita di luar sana menangis, ya, tidak tidur tengah malam. Kenapa? Ditampar mukanya oleh suaminya, bahkan sampai diciptakan lagu gitu ya. Ya, tanda merah di pipi. Kenapa? Karena banyak wanita yang ditampar sama suaminya. Tapi kalau suami soleh nggak akan menampar wajah istri, karena pukulan suami kepada istri adalah pukulan yang mendidik. Tidak boleh pukulan yang keras, tapi pukulan yang mendidik. Bahkan seandainya, ini singkat cerita ya, seandainya harus berpisah, suami itu tidak akan menzolimi ibu, pasangan ibu tidak akan menzolimi ibu. Ya, karena Allah sudah menjelaskan di surat At-Tolaq, nanti bisa dibaca di halaman yang kedua. Seorang laki-laki itu kalau berpisah dengan istrinya, seandainya memang harus berpisah ya, karena ya mungkin ada suatu hal yang tidak bisa bersama. Suami yang soleh kalau berpisah dengan istrinya nggak boleh zalim, ya, cerai saja, cerai dengan baik-baik, bahkan harus memberikan mut'ah, ya, memberikan hadiah perpisahan. Itu enaknya ya kalau mendapati suami yang soleh. Begitu pula kalau kita ya memiliki wanita yang soleh. Ya, kalau kita memiliki wanita yang soleha, istri yang soleha, akan indah hidup kita, ya, karena sebagaimana yang kita tahu ya, wanita itu kalau melaksanakan beberapa hal, dia bisa masuk surga di pintu manapun yang ia inginkan, ya, pintu manapun yang ia inginkan. Idza sholatil mar'ah, kalau dia melaksanakan sholat 5 waktu wanita itu, khomsaha, ya, wa shomat syahroha, puasa bulan Ramadan, wa hafadhat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Qila laha, dikatakan kepadanya udkhilil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Ya, min ayyi abwabil jannah syi'ti. Ya, surga ini memiliki banyak pintu. Ya, kalau kamu bisa melakukan hal semua itu tadi, ya, untuk para ibu-ibu ini, ya, masuk kepada pintu yang manapun kamu suka, terserah. Nah, jadi kalau orang ini ya, wanita ini solehah, maka dia itu pasti akan taat kepada kita. Bukan karena sayang kepada kita, bukan. Karena sayang itu naik turun. Ya, kadang sayang, kadang enggak, kadang sayang, kadang enggak. Seperti itu memang. Ya, kadang cinta, kadang benci. Tapi karena dia taat sama Allah Subhanahu wa taala, ya pengen masuk surga, akhirnya selalu taat sama kita itu. Kalau ngandelin cinta doang enggak bisa, Bapak. Ya, ngandelin cinta doang enggak bisa. Harus mengandalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak, ya. Bahkan perkara yang mubah, kalau itu perintah suami, maka menjadi wajib bagi istri. Saya ulang sekali lagi, perkara mubah, kalau itu perintah suami, maka menjadi wajib bagi seorang istri. Misal suaminya bilang, "Dek, jangan pakai baju warna kuning, Dek. Aku nggak suka warna kuning, Adik pakai, ya. Pakai aja yang warna pink, yang warna ungu dan sebagainya." Maka ibu harus taat. Nggak boleh, aku suka kuning, seenak-enakku dong. Nggak boleh gitu. Ya, kenapa? Karena yang mubah, itu kan mubah ya. Itu perintah mubah hal itu ya. Urusan warna pakaian itu perintah mubah. Tapi kalau itu dari suami untuk istrinya, maka menjadi wajib. Enak ya kalau punya istri yang soleha. Bahkan istri yang soleha itu diwajibkan untuk menunjukkan rasa kasih sayang kepada suaminya. Ya, Rasulullah mengatakan, "Ala ukhbirukum binisaikum." Ya, apakah ingin aku beritahukan kepada kalian, ya, istri-istri kalian itu min ahlil jannah, yang akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi ada istri-istri kalian itu yang nanti itu akan dimasukkan ke dalam surga, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yang pertama, Rasulullah mengatakan al-wadud, yang penyayang. Jadi selalu menampakkan rasa kasih sayang kepada keluarga. Nah, enak kalau punya istri soleha. Jadi di rumah itu rasa peduli, rasa perhatian, kasih sayang itu ada dari istri kita. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, menjaga rahasia misalnya. Istri soleha pasti menjaga rahasia ya dalam rumah tangga itu. Ya, karena
Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 34, fasolihatu qanitatun hafidhat lil ghaibi bima hafidhallah. Sesungguhnya wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dirinya, memelihara dirinya ketika suaminya itu tidak ada. Jadi kalau nggak bersama kita, dia tuh selalu menjaga kehormatan kita, nggak memasukkan tamu laki-laki sembarangan tanpa izin ke rumah kita, nggak mengumbar aib kita. Berapa banyak wanita di luar sana yang suka mengumbar aib suaminya, ya, yang suka mengumbar aib suaminya gitu. Ya. Bahkan pernah saya ceritakan, saya pernah itu, ya, ketika bertemu dengan seorang jamaah ibu-ibu, ya, ketika saya tanya, Bu, kesibukan ibu ini, ya, selain taklim itu apa? Ya, selain taklim, ya, selain urusan dengan kerabat itu apa? Katanya arisan, Ustaz. Katanya arisan. Nah, kemudian saya tanya, kalau arisan itu ngapain aja, Ustaz? Ngobrol-ngobrol itu ngobrolin apa? Bu, jangan-jangan gibah? Enggak gibah kan, Bu? Gitu, Ustaz. Enggak, Ustaz, enggak gibah, Ustaz, ya. Paling cuma ngomongin suami. Wah, itu lebih parah lagi. Ya, ya. Kalau gibah itu ngomongin orang, ya. Ya, kalau ngomongin suami itu gibahnya itu kuadrat, ya. Dosanya lebih besar lagi. Ya, auzubillah min dzalik. Ya, berapa banyak wanita di luar sana yang mudah mengumbar aib suaminya. Kalau wanita soleha tidak akan seperti itu. Bahkan wanita soleha itu selalu berusaha tampil menarik di depan suaminya. Ya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyin nisa'i khair. Ditanya kepada Rasulullah, siapakah wanita yang paling baik itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qol allati tasurruhu idza nadhar. Kalau kamu melihat istrimu itu kamu senang. Nah, itu istri yang baik. Wanita yang baik seperti itu, ya. Kalau kita melihat enak dipandang, ya. Jadi wanita soleh seperti itu, ya. Gak datang ke suaminya bajunya modol-modol, ambune keringet, ambek ambu tongkol dan lain sebagainya. Nah, itu pelamin tadi, ya. Ya, kalau istri yang soleh selalu berusaha tampil menarik, ya, di hadapan suaminya dan lain sebagainya, ya. Pandai bersyukur tadi, ya, juga memang itu ciri-ciri wanita yang soleha. Bahkan mendahulukan kepentingan suami daripada kepentingan dirinya, tidak membuat istrinya marah. Bahkan, ya, ini kita tutup dengan sebuah nasihat, ya, Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Apakah kalian ingin kami beritahukan siapa wanita-wanita kalian itu yang menjadi ahli surga, ya? Rasulullah mengatakan al-wadud, al-walud, ya, al-awud allati idza zulimat qala hadi yadai fi yadik, ya, la adzuqu gumdon hatta tarda, ya. Jadi salah satu karakter wanita penduduk surga itu yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila dia itu bersengketa dengan suaminya, apabila dia itu membuat kecewa suaminya, maka dia akan mendatangi suaminya, mengambil tangan suaminya, ditaruh di atas tangannya, kemudian dia mengatakan, wahai suamiku, ya, ya, saya tidak akan melepaskan tanganmu sebelum engkau ridho kepadaku dan memaafkan kesalahanku. Masya Allah. Istri jenengan seperti itu nomboten. Ya, jangan dijawab, ya, nanti malah ketahuan, gak usah dijawab, ya, ya. Tapi wanita yang soleh itu ciri-cirinya seperti itu, ya. Jadi kalau membuat kecewa suaminya, gak lama dia datang ngambil tangan kita, ditaruh di atas tangannya, kemudian dia bilang, wahai suamiku, ya, sesungguhnya aku tidak akan melepaskan tanganmu sebelum engkau ridho terhadapku, sebelum engkau maafkan kesalahan-kesalahanku. Enak gitu, ya. Nek gak soleha jangankan seperti itu, ya, sampai saulan gak dijatah, ya. Ya, dan lain sebagainya. Kalau jenengan tidak minta maaf duluan, ya, itu makanya repot, ya, ya. Jadi itu keutamaan istri yang soleha, ya. Jadi seperti itu, ya. Istri yang soleha itu membuat rumah tangga kita indah. Suami yang soleh juga membuat rumah tangga ibu itu indah. Tapi ya memang, ya, tidak semua itu mendapatkan yang sedemikian,
Ya, tidak semua mendapatkan suami yang soleh, tidak semua mendapatkan wanita yang soleha atau istri yang soleha. Maka kita syukuri apa yang kita dapati dan berikhtiar untuk meningkatkan ketakwaan bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya sampai mati kita tidak mendapatkan istri yang soleha, ya sampai mati ibu tidak mendapatkan suami yang soleh, ya sudah. Anggap saja itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut kesabaran kita, yang semoga dengan kesabaran itu Allah menghadiahkan surga kepada kita semua. Bukankah Maryam itu, ya, Maryam itu, ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam juga tidak punya suami, ya. Bahkan Asiyah istrinya Fir'aun, ya, suaminya juga seperti itu, ya, na'udzubillah min dzalik. Tapi mereka berdua adalah wanita yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, walaupun tidak memiliki suami yang soleh, gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ibu-ibu itu tetap menjadi mutiara yang indah walaupun tidak memiliki suami yang soleh. Begitu pula kita, ya. Seandainya tidak dihadiahi wanita yang soleha, ya, tidak menutup kemungkinan untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Nuh saja istrinya juga, ya, atau Nabi Lut juga istrinya juga, ya, tidak soleh, tidak soleha, ya, dan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang syekh, ya, saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang syekh terkenal dengan alimnya, terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan kesolehannya. Cuma ternyata istrinya itu, ya, ketika kumpul dengan istri-istri jamaahnya itu suka ngumbar aib. Istrinya itu suka ngeluh. Kemudian berita ini sampai tersebar ke semua jamaahnya. Sampai dibilang, "Syekh itu loh, kok kasihan sekali bagaimana orang yang selembut itu, orang yang sesoleh itu, orang yang sebaik itu, orang yang sealim itu, ilmunya sangat luar biasa. Kok bisa, ya, dapat istri yang seperti itu?" Akhirnya ada salah satu jamaahnya memberanikan diri untuk tanya kepada syekhnya, "Syekh, mohon maaf, Syekh, ya, istrimu itu terkenal tidak soleha, ya, terkenal suka buka aib, terkenal, ya, tidak baiknya di antara wanita-wanita, ya, kenapa tidak kau ceraikan saja?" Ya, ditanya gitu sama jamaahnya, gitu ya. Kemudian apa jawab syekh itu? Ya, "Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah telah memberikan aku segalanya. Allah telah memberikan aku segalanya. Ya, aku mengharapkan untuk menjadi seorang yang alim, Allah memudahkan aku untuk mencapai hal itu. Ya, bahkan Allah mencukupkan rezekiku di luar yang aku minta, dan semua Allah berikan kepadaku. Ya, hanya satu yang tidak aku dapati, yakni istri yang soleha. Ya, dan mungkin aku berharap, ya, aku berharap semoga kekhilafanku, ya, dosa-dosaku itu bisa ditebus dengan kesabaranku terhadap istriku." Itu jawaban syekh tersebut, ya. Tapi ya tentu saja jangan mudah putus asa. Kalau masih ada nafas yang berhembus maka kita ikhtiarkan. Kalau masih ada nafas yang berhembus maka kita ikhtiarkan. Karena saya juga melihat, ya, dan mendengar, ya, dengan mata dan telinga saya sendiri ada dua pasangan yang dua-duanya itu, yang satu tidak soleh, yang satu tidak solehah, dan dua-duanya sudah berbuat melampaui batas yang mungkin perbuatannya tidak pantas saya sampaikan di majelis ini. Kemudian, ya, mereka lewat perantara konsultasi kepada kami, tanya bagaimana solusinya. Saya sampai bingung. Kenapa? Karena sudah terlalu melampaui batas, baik suaminya baik istrinya. Saya bingung gimana solusinya. Ya, ini dimulai dari mana? Karena sudah macam-macam maksiatnya. Akhirnya saya cuma pesan satu, wis gini saja. Ya, kos-kosan mereka itu, mereka kan kontrak, ya, di Jakarta kontrak, karena ya walaupun gaji 2 digit Pak Bu, ya, kalau tinggal di Jakarta, ya, untuk beli rumah susah, ya. Ya, kontrak mereka. Saya bilang kan kontrakannya itu kan nggak jauh dari Blok M. Saya bilang, udahlah, nasihat dari saya tolong diamalkan, minimal sekali seminggu datang berdua ke Blok M untuk ikut kajian. Itu nasihat saya kepada mereka. Cukup itu saja. Kenapa? Karena masalahnya terlalu banyak. Saya bingung mau memberikan solusi dari mana dulu, bingung saya. Akhirnya solusi saya cuma satu, udah, sempatkan waktu mereka berdua itu hadir di majelis ilmu minimal seminggu sekali. Tapi mereka malah menyempatkan waktunya seminggu 2 kali. Padahal itu gak karu-karuan Bapak Ibu. Suaminya itu ajur, gak karu-karuan, ya, kelakuannya, istrinya juga gak karu-karuan, ya, bahkan sudah mau cerai, sudah mau ngurus perceraian, ya. Ya, tapi saya berikan nasihat, udah, mulailah untuk hadir ke majelis ilmu. Akhirnya hadir di majelis ilmu. Dan alhamdulillah jalan kurang 3 bulan 4 bulan, nggak lama, sekitar 3 bulan atau 4 bulan
saya nggak bisa menghitung secara tepat ya. Yang penting beberapa bulan setelah itu ya saya dengar kabar ternyata malah ya suaminya sudah berubah, kemudian penampilannya kaget juga berubah, tiba-tiba sudah ada jenggotnya suaminya, kemudian celananya udah pada cingkrang gitu ya, kemudian istrinya jilbabnya sudah panjang ya, kemudian bahkan mereka memutuskan untuk resign dari kerjaannya yang di Jakarta itu ya, kemudian pindah ke kerjaan yang lainnya di Jogja. Alhamdulillah dengar kabar hari ini mereka sudah aktif ya di majelis ilmu, dan alhamdulillah ya dengar kabar mereka udah bahagia hidupnya. Jadi memang ya untuk menghadirkan surga di rumah kita ya, salah satu solusinya adalah memiliki pasangannya soleh atau soleh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan khilaf dari saya pribadi, lebihnya dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga yang hadir di majelis ini ya, walaupun tadi sempat mendung dan gerimis, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian diberikan rahmat yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang memiliki musibah ya, penyakit, hutang, baik dirinya maupun keluarganya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan di atas kebenaran hingga ajal memisahkan dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah hadiahkan kepada kita semua surga baik di dunia maupun di akhirat, dan dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, ada yang